sorry, Mi 10. Mi 10. Waktu itu gue sempet layarnya bermasalah, terus gue ke service centernya, dan itu Ada Oppo sama Vivo, Realme. sama Vivo deh. Oppo sama Vivo 10 juta. Masnya milih mana? Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di WTC. Ya, sekarang ganti. Bukan lagi WCC tapi WTC. Wasa Talk Center. Terima kasih pokoknya buat temen-temen yang, bukan temen-temen sih, ada satu orang doang yang di episode sebelumnya itu komen diubah jadi Wasa Talk Center. Dan setelah gue dan tim berpikir, termasuk gue tanya ke bini gue juga, kayak lebih cocok Wasa Talk Center deh. Karena sejatinya kan gue juga emang bukan call center, tapi ini gue menelpon teman-teman buat teman-teman tuh berbicara dengan gue. Jadi kayak curhat gitu, ya monggo aja diutarain dan gue akan menjadi pendengar yang baik. Di episode kali ini kayak kemarin gue udah sempet ke live Instagram, gue itu mau menanyakan perihal brand value sama brand trust, kepercayaan. Karena tuh kemarin gue iseng banget nyalain lagi nih Xiaomi 12 Pro yang harganya itu lebih dari 10 juta. Terus kan kemarin juga habis bahas nih Oppo Find X5 Pro yang harganya juga belasan juta. Keduanya punya kesamaan, yaitu adalah sama-sama handphone Cina, yang mana suka ngedenger dari orang-orang tuh yang kayaknya nggak pantas deh brand ini harganya nyampe 10 juta, kayaknya yang pantas cuma brand itu doang. Nah, kepikiran di gua mau nanya nih sama teman-teman yang nanti gua telepon, kalau punya duit 10 juta, kalian itu belinya misalkan nih Samsung atau Xiaomi untuk 10 juta. Terus kalau misalkan jawabannya apa gitu nanti ya. Nah, gimana kalau Xiaomi atau Oppo yang harganya 10 juta mau ngambil yang mana? Atau nanti ya kita lempar lagi dengan pertanyaan brand HP yang lain. Nah, intinya kayak gitu aja, selain nanti teman-teman yang gue telepon juga pastinya pada curhat. Jadi, gue mau nelpon orang yang pertama. Agak nggak deg-degan gue kali ini, karena kemarin udah nelpon. Maksudnya udah bikin episode 1. Oh, diangkat. Halo. Ingat nggak kemarin abis nge-share nomor handphone siapa gitu ke DM Instagram siapa gitu masnya? Oh iya, ingat. Ingat? Ada. Ingat. Halo Mas Bro, jadi tahu dong ini siapa yang nelpon ya? Tahu dong, Wasa. Ah iya benar. Iya. Namanya siapa sama lokasinya lagi di mana? Gue ganggu nih sebelumnya. Sorry banget. Enggak. Lagi santai kan? Lagi santai. Oke, jadi gimana? Siapa namanya sama lokasinya lagi di mana nih? Oh, gue Ivan di Jakarta Barat. Ivan, Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Sini-sini juga dong, berarti deket ya nelponnya. Yoi. Jadi, gue mau nanya nih sama lo. Handphone yang lagi lu pakai sekarang itu secara daily tuh handphone apa, Van? Gue pakai 3. Pakai 3? Oh. Ada iPhone 12 Pro Max, Samsung Z Fold 2. Z Fold 2? Z Fold 2. Oh, oke. Z Fold 2. Sama Google Pixel 4 XL. Wow, berani banget megang salah satu yang nggak ada garansi resmi. Yang 12 Pro Max? 12 Pro Pro Max tadi, sorry. 12 Pro Max. Nah, 12 Pro Max-nya yang resmi sini atau yang global lu punyanya? Singapura. Oke, selanjutnya gini Van, gue mau nanya. Misalkan harusnya milih salah satu aja dari 3 handphone itu. Mana sih yang bakalan lu pakai seterusnya? Satu aja. Sekarang gue kayaknya lebih milih Z Fold 2 deh. Berarti Android ya yang lebih lo pegang. Nah, dari Z Fold 2 itu yang bikin lo suka banget sama yang sebenarnya lo nggak suka juga sama Z Fold 2 itu apa? Yang gue suka ya layar dalamnya gede. Terus ya pokoknya bisa buat kerja lebih enak lah. Yang nggak gue suka cuma satu, berat sih. Apaan tuh? Berat. Oh, berat. Lo pakein casing nggak tuh Z Fold 2? Pakai ringke. Oh, ringke. Oke. Sama ini deh, gue mau nanya nih. Soalnya ini kan banyak juga ya gue ngebaca di komen-komen netizen soal Z Fold 3 nih yang baru. Banyak yang mungkin sebenarnya mereka juga, gue nggak tahu beli atau nggak beli ya. Cuma mereka tuh suka khawatir katanya sama layar lipatnya Samsung. Nah, ini kebetulan lu kan pakainya Z Fold 2. Berarti kan satu generasi sebelum si Z Fold 3 yang mana secara logika juga umurnya udah lumayan ya. Iya, lumayan. Nah, yang lu pakai, yang lu rasain layarnya apakah bermasalah atau aman-aman aja, Van, sejauh ini, Van? Sejauh ini sih aman-aman aja ya. Mungkin tergantung pemakaian juga kali ya. Baterai gimana, baterai? Nggak ada masalah. Baterai irit. Ngecas sehari tuh sekali atau 2 kali? Ngecas sehari sekali. Terus, ini soal ke brand value sih. Lu kebetulan juga kan pakai Android, iOS juga, dan berani pakai handphone yang tidak ada garansi resminya. Jadi gini, kalau lu punya duit
10 juta aja gitu ya. Lu cuma boleh milih satu brand dari dua brand ini, mana yang akan lu jajanin 10 jutanya? Samsung atau Xiaomi? 10 juta ya. Samsung sih. Samsung ya. Iya. Oke, Samsung kita singkirin dulu. Kalau ada Oppo dan Xiaomi harga 10 juta, Lebih pilih Xiaomi gua. lebih pilih Xiaomi. Oke, Xiaomi kita take out lagi. Sekarang, kalau ada Oppo sama Vivo, lu lebih milih yang mana? Aduh, boleh nggak milih ya? Boleh nggak milih? Yaudah, kalau nggak milih, terakhir berarti lu milihnya apa untuk 10 juta? Selain Xiaomi dan Samsung? iPhone lah. iPhone, oh iya bener juga ya. Gue melupakan itu. Tapi itu beda OS sih. Yaudah, cuma yang gue penasaran, kenapa lu lebih memilih Xiaomi 10 juta ketimbang Oppo yang 10 juta gitu loh? Kenapa pilih Xiaomi? Mungkin gua dulu pernah pakai Xiaomi juga ya. Xiaomi Mi 8 atau Mi 10, Mi 10, sorry, Mi 10. Mi 10. Waktu itu gue sempet layarnya bermasalah, terus gue ke service centernya, dan itu pelayanannya bagus banget. Oke. Gue LCD-nya diganti free, nggak bayar sama sekali. Mungkin itu sih yang bikin gue suka sama Xiaomi. Berarti menurut lo ini kalau si Xiaomi kan habis ngeluarin Xiaomi 12 aja yang harganya 999 ya, which is 10 juta gitu ya. Buat lo juga masih oke tuh. Lo kalau misalkan Masih oke sih. masih oke ya, berarti mau beli lah ya harga segitu ya. Iya, berani beli sih. Berani. Oke, berarti Oppo Find X 5 Pro lo nggak mau beli dong? Oppo dulu gue pernah pakai yang Find X yang pertama. Oke. Cuma kayaknya, ya nggak tahu ya, sekarang mungkin udah beda kali, UI udah lebih bagus. Kalau dulu kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak kalau dulu. Oke. Ya udah, nih pertanyaan terakhir kayak yang di episode pertama, nggak tahu lu udah nonton apa belum ya. Intinya lu ada kritik atau saran nggak buat vendor-vendor yang ada di Indonesia, vendor smartphone ya? Vendor, ya mungkin Xiaomi boleh masukin seri-seri yang lain lah. Seri lainnya tuh gimana? Maksudnya jangan yang premium aja gitu, yang kelas menengah gitu boleh masukin. Yang apa? Sorry? Yang kelas menengahnya mid-end-nya gitu loh. Kan ada itu Redmi sama Xiaomi Tok. Iya, Xiaomi ya. Ada ya? Redmi. Nah, lu udah kelamaan gak pakai Xiaomi kali? Iya sih, udah lama. Iya bro. Oke, kalau buat Samsung nggak ada? Buat Oppo, Vivo kayak gitu-gitu? Samsung enggak sih, Samsung oke lah. Nggak ada sih, udah itu aja sih paling. Itu aja ya. Ya udah deh kalau begitu. Tapi ini Z Fold 2 lu nggak ada ini nih. Pertanyaan terakhir bener-bener dari gue deh. Z Fold 2 nggak ada pengen ganti ke Z Fold 3 gitu? Sebenarnya pengen, cuma gue mikir bodinya kan model-modelnya sama-sama aja ya. Nggak gitu jauh beda lah sama yang Z Fold 2. Terus Z Fold 2 pun yang sekarang gue pakai pun speknya juga masih lumayan tinggi. Karena yang RAM-nya 12 GB, RAM-nya juga 256. Masih. Jadi menurut gue masih oke lah. Nggak perlu ganti dulu. Mungkin ke Z Fold 4 kali ya nanti ya. Z Fold 4 nanti ya. Tapi nunggu murah juga. Nunggu murah juga. Jadi nggak mau beli PO-nya, nggak mau beli barunya. Nunggu second aja gitu. Second aja lah. Ada Sultan yang toto nyesel beli gitu ya, toto langsung dijual murah gitu. Iya, bener. Bener. Mendingan nunggu second aja lah. Nunggu second harganya juga udah lebih murah kan. Nggak sakit hati lah intinya. Oke. Paham, gue ngerti kayak gitu. Ya wes lah kalau gitu mah, Bro Ivan, thank you banyak ya pokoknya. Oke. Sorry nih kalau lagi ganggu nih, kali lagi nyantai, lagi sibuk gitu. Lagi di mall. Oh lagi di mall, waduh, malah kagak enak gue. Ya wes kalau gitu, thank you Evan, sehat-sehat ya. Oke, sukses buat channelnya ya. Ya, thank you juga, bye-bye. Ini ya guys, 3 handphone dipakai, 12 Pro Max, Z Fold 2, sama Pixel berapa tadi gue lupa tuh. Ya pokoknya dia pakai Google Pixel lah. Gitu. Oke, thank you buat Bro Ivan. Sekarang kita ke penelpon yang kedua ya. Nomor yang Anda tuju sedang. Oke, sekali nggak bisa ya. Kita coba telepon yang kedua kalinya. Kalau 2 kali nggak diangkat, ya udah kita skip. Nomornya bagus nih padahal. Nomor yang Anda tuju sedang. Tidak aktif. Kita lanjut ke penelpon yang lain ya guys. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa ya? Kok gue nelpon gue nanya sih ya? Halo Mas. Bang Wasa ya? Udah tahu Bang nih. Ya? Oh iya. Kemarin ada nge-DM HP kan, nomor HP kan? Bener nih Bang. Bener kan? Iya, ini udah on the record ya? Udah record dong. Lagi sibuk nggak? Ganggu nggak nih nelponnya? Sorry malam-malam. Enggak, aman kok, Pak.
Enggak apa-apa kok bang. Ini aman walaupun di sini kan udah jam 10 ya. Ya jam 10 tapi masih aman kok. Hah, emang ini di mana? Saya di Parepare bang, di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Parepare. Halo, apa kabar masnya? Namanya siapa mas? Saya namanya Jailani bang. Mas siapa saya manggil ini? Mas Jaya aja deh bang. Jai. 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 Langsung saya tanya boleh ya Mas Jai? Tapi bentar bang. Apa tuh? Ini aku tuh nggak nyangka, kirain tuh kan aku kan cek DM ku tuh, tapi aku nggak, terakhir 2 jam yang lalu deh kayaknya kayak ini belum nggak di rate deh sama Bang Wasa, ya udahlah. Nah pas tadi baru-baru abang nelpon kirain siapa ya, aku agak nomor baru ternyata Bang Wasa. Oke. Nggak di-read tapi kan nggak dibaca juga kok DM yang masuk iya. gitu. Oke, Mas Jai, sekarang itu lagi pakainya handphone apa ya yang sehari-hari? Pakai Samsung Galaxy S20 sih bang, sama iPhone 11 Pro. Oke, jadi pengguna iOS dan Android ya. Ya. Nah, kira-kira kalau satu aja pakainya mana? Ya. Yang iPhone apa yang Android? Android sih bang. Android ya? Lah, jadi selama ini Ya, iPhone itu dipakai buat apa, Mas? Second driver bang. Second driver. Iya. Buat secondary maksudnya. Ini aja bang, ini aja bang, ini baru ini aja aku punya iPhone baru seminggu lebih. Baru seminggu lebih? Oh, gitu. Nyoba-nyobain gitu ya? Jadi sebenarnya punya iPhone udah lama sih. Maksudnya pernah nyoba iPhone 5, iPhone 7, sekarang iPhone 11 ini sih. Oh, baik. Nah, ini yang sekarang saya pakai telepon, yang masih pakai telepon maksudnya, yang iPhone. Oh, yang iPhone. Iya, Bang. Oh, beda ya, mic-nya bersihan loh daripada yang tadi. Iya, beneran. Tadi kan saya nelpon yang lain juga, suaranya tuh kayak mendem-mendem gitu, pakainya Android. Oh, Nah, kalau ini mungkin pakainya karena jaringan juga sih di Bang kayaknya. bisa jadi. Oh iya, nih sekalian buat teman-teman ya, yang jadi di komen sebelumnya tuh ada yang minta video call atau minta lewat Zoom. Nah, kayak gitu-gitu saya tuh udah pernah trial and error, suka putus-putus sama delay jadinya dan nggak enak. Jadi lebih lancar emang telepon kayak gini. Bener kan ya Mas Jaya? Iya, telepon biasa, bener Bang. Telepon bener, biasa. Bener. Karena kita kan nggak tahu jaringannya orang itu kayak gimana. Kita tahu data selulernya nggak bisa, jadi telepon biasa lebih proper sih Bang kalau menurutku. Dan juga takutnya ganggu, tahu-tahu lagi ngapain gitu kan, nggak mau kelihatan muka kayak gitu-gitu. Jadi emang enakan nelpon aja gitu. Nah, bener ya. bener. Dan lebih ini juga secure, mukanya nggak kelihatan ya Mas Jaya. Siapa tahu belum mandi situ. Menjaga privasinya gitu sih. Betul. Siapa tahu tiba-tiba udah ada pakai maskeran kan, bengkoan gitu. Oke Mas Jai, pertanyaan selanjutnya adalah kalau dari Samsung S20 ini Mas tuh pakainya udah berapa lama? Terus yang suka banget sama S20 itu apa? Sama yang nggak sukanya sama S20 ini tuh apa Mas? Oke, yang pertama kan kalau S20 itu aku udah pakai 2 tahun lebih sih. 2 tahun Bang, ya kurang lebih 2 tahun. Oh, oke. Yang paling aku suka dengan S20 ini ya tentu yang pertama ukurannya lah, compact. Salah satu Android flagship terkompak saat ini sih kalau menurutku. Terus yang kedua, alasannya ya salah satu smartphone flagship yang sampai sekarang masih ada SD card-nya Bang, micro SD-nya. Oke. Dia itu ini ya hybrid ya? Ya bener Bang, hybrid. Lah masih pakai yang berapa giga internalnya tuh? Internal 128 Bang. Internal 128, terus pakai micro SD yang? 256. 256, oke. Nice. Terus yang tidak disukainya dari S20 itu apa Mas? Tentu boros, baterainya kan boros karena kan HP-nya compact, terus cepet panas. Walaupun misalnya nggak main game, aku kan kalau main game itu nggak jarang banget di HP, atau paling di PC atau di laptop. Ini cuma browsing YouTube doang. Kalau agak lama udah hangat gitu sih Bang. Baik. Tapi overall so far ya aku sampai sekarang puas ya, walaupun kalau menurutku udah dibandingkan S21, S22 ya masih milih ini sih. Bahkan kalau misalkan ini disuruh milih ya mending misalkan amit-amit ya kalau misalkan besok HP ini rusaknya udah agak bisa diperbaiki ya. Mungkin nyari-nyari S20 ya bekas sih kalau menurutku. Oh, karena udah ini ya bisa dibilang nyaman ya kenanya sama S20. Ya nyaman, udah terlalu nyaman, dan itu sih nomor 1 yang ada micro SD. Soalnya kalau iya Bang, karena kalau masalah backup data sih ya lebih nyaman pakai ini sih daripada lewat online gitu sih Bang. Berarti kalau boleh nanya lagi, ngecasnya tuh sehari bisa berapa kali Mas? Rata-rata 2 kali sih Bang. Rata-rata 2 kali ya. Dan berarti handphone memang kepakainya buat pemakaian casual aja ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang kemarin sempat saya live nih. Jadi soal brand value atau brand trust, kepercayaan juga. Kalau Mas punya duitnya 10 juta,
Mas itu mau belinya Samsung atau Xiaomi untuk di harga 10 juta? Ya kalau 10 juta sih 10 juta pasto ya bang. Ya. Ya kalau 10 juta sih masih proper menurut saya sih ya. Maksudnya yang kalau ini khusus baru atau bekas atau gimana bang 10 jutanya? Baru, nggak peduli baru ya. speknya kayak gimana. Pokoknya kita ngomongin brand value-nya aja sih. Kalau Oke, 10 oke. juta tuh Ya, lebih kalau- pantas belinya Xiaomi atau lebih pantas belinya Samsung? Ya kalau menurutku sih bang ya tentu Xiaomi sih yang kayak Xiaomi 12 ya kalau harga yang 10 juta ya kalau nggak salah. Oke, ini seru Nah, nih. Soalnya yang pertama tadi ya, kalau 10 juta ya mendingan Samsung gitu. Nah, Ya ini Samsung tipe apa bang kalau boleh tahu tadi Ya, yang sebelumnya? nggak apa-apa, mana aja. Pokoknya ini kita ngomongin secara brandnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Oke, kita ambil jawaban Mas berarti Xiaomi gitu ya. Ya. 10 juta. Nah, berarti Xiaomi-nya kita keep. Kalau ada 10 juta juga, Masnya mau beli Samsung atau Oppo? Kalau udah itu sih ya Samsung sih bang. Itu Samsung. Oke, Iya. Samsungnya kita take out lagi. Terakhir, Oke. ini misalkan ada Oppo sama apalagi yang resmi ya? Ada Oppo sama Vivo, Realme, sama Vivo deh. Oppo sama Vivo 10 juta. Masnya milih mana? ya Oppo sih bang. Oppo juga. Oke, Oke, ya. jadi urutannya dari pertama adalah Xiaomi, Samsung dan Xiaomi, Oppo Samsung, gitu ya. Oppo. Nah, bisa ngasih alasan nggak Mas kira-kira kalau buat yang bikin Mas percaya sama HP Oppo harga 10 juta atau Xiaomi harga 10 juta itu apa Mas? Kalau menurutku sih maksudnya kalau Xiaomi 10 juta mungkin karena value for money sih menurutku bang. Oke. Maksudnya dengan harga segitu 10 juta kita udah misalkan contoh nih Xiaomi 12 ya. Oke. Nah kita udah dapet fitur yang bisa didapatkan di HP lain dengan harga yang lebih mahal gitu bang. Baik. Terus kalau kenapa Oppo aku pilih daripada yang Vivo Vivo ya atau Realme, mungkin dari segi software sih menurutku bang atau Software. kamera ya nah, sekarang kan color OS ya kalau nggak salah itu udah Iya. lebih software udah lebih better sih daripada yang Vivo sih menurutku bang. Baik, Itu sih baik. menurut Ya nggak apa-apa, itu kan menurut Mas. Kan saya cuma iya aja. Tapi make sense, Iya. nggak apa-apa Mas. Sekarang pertanyaan terakhirnya, kayak yang di episode pertama juga sih. Kira-kira Mas tuh punya kritik atau saran atau keluhan buat vendor smartphone yang ada di Indonesia sini? Masukan ada sih kalau Masukan misalkan boleh, untuk boleh. Samsung ya untuk Samsung itu ya tolonglah Samsung Anda kan sudah kaya ini sudah meraup banyak uang dari konsumen di Indonesia bolehlah diperbanyak service centernya bang soalnya Oke. kan saya kalau mau perbaiki HP service HP itu harus ke Makassar tuh sekitar 4 jaman bang kalau mau service HP Aduh, di oke, service jauh centernya banget. itu bang Mm-mm. iya mungkin ada masukan dari Samsung perbanyak lah gitu service centernya itu. Nambah lagi lah ya di Parepare situ biar lebih Iya. dekat ya. Jadi dari benar, Parepare Pak. servis resminya Samsung paling dekat itu 4 jam berarti ke Makassar. Ke Makassar Baik. bener. Oke, semoga Samsung nonton video ini tapi nanti pasti akan saya colek-colek teman-teman Samsung biar nonton video ini. Gitu, Mas. Ada lagi nggak? Tambahin lagi aja kalau misalnya ada lagi gitu. Buat nggak apa selain buat Samsung juga boleh banget. Apa ya saking dasarnya udah nggak tahu mau kritik siapa lagi Nggak ada lagi kritik ya. Ya sudah kalau begitu mah. Ya wes lah, ini seru juga sih, seru-seru ngobrol sama Mas Jainya ini. Oke lah kalau Iya, begitu. aku aja sih nggak nyangka juga sih bang bisa dihubung padahal jujur bang aku baru follow abang itu pas kemarin setelah nonton videonya. Oh, tidak Subscribe-nya apa-apa. udah lama sih Udah taunya udah lama tapi baru di follow kayak gitu-gitu. ya subscribe di YouTube-nya abang udah lama Oh, setelah bengkang dari media sebelah. iya, ya nggak apa-apa lah. Oke, mantap lah. Mantap ya. Setelah itu baru tadi ini aku follow, oh ternyata ya coba-coba dia yang ada nih, atau beruntungnya ternyata ini. Iya. Ya wes lah kalau gitu saya cari penelpon yang lain dulu buat Mas Oke, Jai. Bang. Salam kenal dari saya ya. Sehat-sehat pokoknya buat Mas Jai juga dan sekeluarga semuanya ya. Ya sama-sama abang juga ini Iya. ya sukses selalu di sana. Amin, Aduh, sama-sama Bang, sukses. boleh tahu itu. Sip, makasih banyak ya Mas. Sama-sama bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, keren loh. Ada yang memilih Xiaomi daripada Samsung untuk harga 10 juta gitu. Gua sengaja nggak nanya ini ya, kalau 10 juta mending Samsung atau iPhone karena udah beda OS gitu. Dah, sekarang kita lanjut ke penelpon yang selanjutnya. Halo bro. Oh, diangkat. Halo. Halo, aku apa ya? Malam lah, anjir. Baru gua mau nebak. Halo dengan Renaldo. Iya benar. Iya.
Lu di mana nih posisi? Lagi Lokasi? di rumah sih, Pak. Maksudnya tinggal di mana? Di Bekasi. Oke, di Bekasi. Duh, sekarang lagi pakai handphone apa sih? Saya sekarang pakai iPhone 11 sama iPad Pro aja sih. iPhone 11 sama iPad Pro 2008. iPad Pro. Oh, tapi handphonenya berarti cuma satu lah ya. Dulu sebenarnya gue Samsung fanboy mas. Oke. S5 sampai S20 FE terakhir. Tapi kayak paling gue pengen ngasih saran sih kayak buat Samsung gitu. Kayak gue yang loyal aja tuh bisa akhirnya memutuskan buat pindah gitu ke yang lain. Bentar. Gua mau suara lu tuh kecil banget. Jadi gua mau deketin mic-nya ke speaker nih. Sorry ya mas ya. Nggak apa-apa, handphone lu jelek, ganti aja. Iya sih jelek. Nah, lu iPhone-nya belinya ini kan lu batangan lu. Yo, Beneran? enggak Inter tapi kayaknya gue tipu gitu sih. Suwe. Oke, bercanda ya. Kenapa lu bisa pindah dulu nih dari Samsung ke iPhone? Awalnya gara-gara ini mas nyobain beli iPad Pro, udah lama sih iPad Pro 2016 tuh yang Gen 1. Oke. Terus pas nyobain tuh gue jadi sadar gitu loh kayak iOS tuh seamless banget dan juga apa ya walaupun kita dikekang tapi kalau kita pakai ekosistemnya tuh kerasa apa-apa tuh lebih smooth aja sih menurut gue walaupun di iPhone yang kita pakai tuh iPhone yang lama gitu. Makanya lu gara-gara coba-coba ya berarti ya? Iya, Dan gara-gara ternyata coba. keenakan. Ya, awalnya pakai S10 Plus sama Galaxy Watch tuh awal-awal. Cuma sekarang sisa bugs-nya aja sih. Sekarang dari iPhone 11 yang lu pakai ya, apa sih yang lu suka banget sama yang lu sayangkan begitu itu handphonenya? Yang gue suka banget sih pertama kameranya ya. Walaupun udah ketinggalan 2 generasi, tapi kadang-kadang gue suka compare juga kan sama iPhone 13-nya nyokap gitu, iPhone 13 Pro. Oke. Kadang tuh orang masih kirain ini iPhone 13 Pro, padahal pakai iPhone 11. Itu baik kamera depan ataupun belakang? Dua-duanya? Kamera depan belakang masih bagus sih menurut gue. Terus kalau yang lu sayangkan dari iPhone 11 itu apa? Yang gue sayangkan itu pertama ini sih LCD layarnya. Walaupun tergolong bagus ya IPS-nya, tapi karena gue sebelumnya pemakai S10 Plus sama S20 FE itu pas ini tuh langsung kayak berasa downgrade-nya gitu bro. Iya sih kalau soal layar sih Samsung yang jahatnya begitu. Oke. Yang awalnya maksudnya kan kalau di S10 Plus masih bisa tuh Quad HD ya kalau nggak salah. Terus kalau misalkan S20 FE udah di 120 Hz kan ke IPS 60 Hz waduh sakit awal mata. Oke, begitu. Thank you buat jawabannya. Sekarang ke pertanyaan utama gua pada saat live kemarin ya, yaitu soal brand value aja sih. Jadi seandainya gini, seandainya lu itu punya duit 10 juta, lu itu lebih rela 10 jutanya buat beli Samsung atau beli iPhone? Oh sekarang sih mendingan upgrade iPhone tuh. Berarti mendingan beli iPhone 10 jutanya ya. iPhone kita singkirin. Kalau gue tanya lagi, 10 jutanya itu lu lebih prefer jajan ke Samsung atau ke Xiaomi? Kayaknya masih Samsung sih. Masih Samsung. Sekarang ada Xiaomi dan ada Oppo. 10 jutanya lu lebih rela keluar buat beli handphone apa? Oppo sih kayaknya ya, soalnya lihat review belakangan juga kayak banyak banget review yang pakai Oppo Reno 5 ya. Pengen juga sih nyobain Oppo. Kalau Xiaomi pernah sih dulu udah lama banget, cuma kayak bug-nya itu nggak kuat mas. Bug juga ya permasalahannya. Jadi ibaratnya brand trust lu tuh terakhir buat Xiaomi ya, diantara ya segelintir yang tadi gue cobain. Lah kalau gue tanya balik lagi, Xiaomi atau Vivo? Kalau gue sih kayaknya dengan Xiaomi sih. Oke. Kenapa Vivo emang konteksnya di mata lo Vivo itu brand yang gimana? Sampai nggak mau 10 juta lo buat Vivo tuh? Apa ya, walaupun sama-sama apa ya, maksudnya brand Cina ya, cuma kalau Xiaomi menurut gue udah terpercaya sih ininya, kayak gue juga pakai TV Xiaomi gitu ya. TV Xiaomi juga enak. Terus yang kedua gue kurang suka sih kalau Vivo tuh ininya rilisnya itu cepet banget ya, jadi berasa langsung apa ya, HP-nya langsung berasa jadi jadul gitu mas. Bukannya semua juga rata-rata begitu ya? Nggak Xiaomi, nggak Realme, Samsung aja buset kemarin Toto M juga ya nggak sih? Di Oppo Vivo. Itu jam namanya itu loh mas, kayak
Awalnya 7, 9 ke 11, jadi kelihatannya kayak jadul. Padahal mah itu cuma beda satu generasi kan. Iya sih. Oke, gue ngerti maksud lo. Oke, ke ini pertanyaan terakhir. Sama kayak di episode sebelumnya, kira-kira ada unek-unek apa yang mau lo sampein buat vendor yang jual resmi di Indonesia sini? Mau kritik, mau saran, terserah buat siapa juga vendornya ya, monggo diutarain aja nggak apa-apa. Kalau gue sih buat Samsung sih mas, aksesoris sih kalau menurut gue rada susah ya. Dulu pakai S10 Plus tuh nyari anti gores yang bahkan yang resmi aja tuh gue nggak dapet tuh sampai akhirnya ganti HP. Buat seri S ya padahal ya, berarti kan targetnya udah untuk yang orang-orang lebih mature sebenarnya kalau setahu gue Samsung ya. Ternyata anti gores pun menjadi sebuah keharusan ya. Terus ada lagi? Terus aksesoris juga kayak kurang matang gitu sih mas. Gue pernah aksesoris yang Galaxy Friends gitu ya, yang ditempel casing dengan sistem NFC terus nanti berubah tuh temanya jadi Spider-Man semua gitu. Oh iya, yang dulu Kayak nggak dilanjutin lagi kan. Nah gue tuh kurang suka tuh Samsung kayak apa ya, mereka tuh inovasinya banyak tapi ntar bisa di generasi berikutnya tiba-tiba hilang semua. wah, Kayak oke. kamera yang dulu tuh di S ada juga tuh Instagram mode ya, jadi Oke, bener. tiba-tiba di S20 FE tuh hilang kayak Oh, apa ya? jadi kayak nggak konsisten ya. Jangan di seri S tuh jangan coba-coba gitu, menurut gue harus sudah matang sih. Oke. Ini nice suggestion sih, bagus. Karena ya gue pakai dari S5 sampai S10 kayak tiba-tiba aduh udah deh nyerah gitu. Iya sih, gue ngerti lo dari S5 sampai seterusnya sampai akhirnya nyobain iOS malah akhirnya berpaling ya, karena ada faktor dari Samsungnya juga mungkin yang tidak konsisten, begitu ya? Bener sih mas. Oke, udah buat Samsungnya aja atau ada buat yang lain? Udah sih buat Samsung aja kali. Sip deh bro, kalau kayak gitu. Thank you banyak ya udah bantuin gue di konten kali ini. Ya. Suara lu putus-putus nih. Ya, oke. Sehat-sehat semuanya ya. Salam buat keluarga ya. Oke, bye-bye. Waduh, guys, kacau ya. Maksudnya, ya padahal itu telepon biasa. Dari tadi kita udah nelpon 2 penelpon, suaranya aman-aman aja. Yang ini agak nggak aman sih. Ya, itulah jaringan ya. Makanya kalau teman-teman ngarepinnya Zoom atau video call by WA atau by Instagram, aduh, bakalan lebih parah lagi deh. Udah lebih enak tuh, paling enak telepon-teleponan karena sinyalnya itu harusnya lebih stabil. Itu aja yang nelpon tadi. Telepon aja sinyalnya tuh stabil harusnya, tapi dia kresek-kresek kayak gitu. Gimana kalau video call? Makin ancur. Yaudah, abis ini kita telepon penelpon yang terakhir ya. Karena ini episode kali ini durasinya lebih panjang. Karena ada masukan juga dari episode sebelumnya. Katanya bang, durasi kurang panjang. Coba gue lebihin lagi, yang nonton masih banyak apa enggak? Kalau yang nonton lebih sedikit, ya durasinya gue balikin lagi kayak video yang pertama. Namanya juga masih trial dan error di video kali ini ya. Wah, langsung diangkat. Halo, assalamualaikum. Ya, jalan. Dengan Mas Iman. Iya betul. Nah, Mas Iman inget nggak kemarin nyebar nomor HP ke Instagram, ke DM Instagramnya siapa Mas? Oh iya, gue tahu. Oh alah. Walah, ketawa dia. Tar. Apa kabar? Ada juga harusnya saya yang nanya Mas. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Gimana Oke. kabar baik? Alhamdulillah sehat juga. Nih Mas Iman, sebelumnya saya minta maaf dulu, mungkin nelponnya jam segini kemalaman Mas. Lagi Oh enggak. nyantai apa enggak nih? Kebetulan jam-jam segini justru lagi nyantai-nyantainya nih. Oh gitu. Wah, bagus dong. Iya, Berarti kita ngobrol-ngobrol malam, bisa ya? Bang. Bisa dong. Oke, thank you sebelumnya. Berarti tahu lah ya saya mau nanya apa nih. Kita Tahu. mulai nih. Mas Iman, saya manggilnya Iman aja ya, Mas Iman. Iya Iman aja Iman. Di mana Mas? Maksudnya tempat tinggalnya di mana? Saya di Tangerang. Tangerang. Oke, dekat sini Iya, juga berarti. Nah, Mas Iman sekarang itu lagi pakai handphonenya apa? Ya maksudnya 1 atau 2 apa 3 gitu. Ini langsung apa gimana nih? Langsung aja ya. Langsung aja dong. Jadi saya dulu tuh salah satu Apple fanboy. Bentar. Ya, Nah, sekarang pakai handphonenya apa? iPhone. Ini iPhone apa? Balik lagi, iPhone 13. iPhone 13. Oke, monggo diceritakan. 13. Iya. Apple fanboy itu dimulai dari 4S. Sebelum BlackBerry, sesudah BlackBerry terus 4S. Setiap iPhone tuh pasti saya ganti bang. Nah sempat itu saya terakhir pakai iPhone itu di iPhone X sebelum saya pindah ke Android. Nah habis itu tiba-tiba tuh iPhone itu sebenarnya itu adalah dari dulu ya
kalau mau pindahin data itu kadang suka ada jaminan korup gitu loh bang. Kalau datanya banyak, apalagi saya kan kalau beli iPhone itu selalu yang memorinya gede bang. Sekarang aja 512 nih yang gue beli. Wih. Dari situ korup, saya kesel bang. Akhirnya saya ganti ke Samsung tuh, sempet tuh. Samsung apa? Saya ganti Samsung, waktu itu Samsung Galaxy yang sebelum yang sekarang ini Galaxy berapa terakhir itu ya? 10 ya kalau nggak salah ya? S10. Ya, S10, ya S10 betul. Oke, S10. Itu terakhir tuh. Awalnya tuh tadi saya tuh mau ganti Galaxy terus bang. Kan sempet ngobrol sama, sempet nanya abang juga tuh di DM. Abang sempat balas juga. Saya nanya tuh, bang ada nggak sih handphone Android yang bisa pakai memory card? Karena saya butuh data yang besar. Itu saya bilang gitu. Mungkin ada beberapa orang tuh memory card nggak dibutuhkan. Tapi kalau menurut saya tuh saya pakai Android. Saya suka Android karena Android itu ada memory cardnya. Sempet tahun tuh bang saya pakai S10 terus, padahal udah muncul S12 apa S berapa gitu, udah muncul gitu. Cuma saya masih belum mau ganti bang karena ternyata itu udah nggak ada memory cardnya. Dari situ makanya saya tuh kenapa ya bang ya, Samsung itu udah nggak mau ngeluarin memory card lagi di flagship, padahal menurut gue tuh gue butuh itu gitu loh. Itu adalah salah satu nilai poin plus gue untuk gue beli handphone Android. Kalau misalnya nggak ada memory card, gue ngapain pakai Android? Jadi itu kayak gue punya pikiran gitu loh bang. Akhirnya gue balik lagi deh ke iPhone. Karena semua aplikasi iOS saya dulu tuh bayar semua ya bang. Dulu belum ada nih yang gratis ini. Zaman dulu tuh kan iOS itu semua berbayar. Udah akhirnya saya balik lagi bang ke iOS sampai saat ini gitu. Oke, jadi sebenarnya secara ekonomi masnya tuh ya nggak masalah, nyarinya tuh emang maunya Android yang flagship. Dan waktu itu nyobain Samsung Galaxy S10 series gitu ya kenanya karena ada micro SD. Mungkin udah jenuh tadinya sama iPhone nggak bisa pakai micro SD gitu ya. Iya, betul. Tahu-tahu di S20 di versi up-nya setelah S10 tahu-tahu micro SD hilang sampai S22 sekarang ya. Oke. Padahal ada handphone Android yang gue incer tuh bang, yang gue seneng banget, tapi ternyata belum masuk ke Indonesia. Apa tuh? Tuh yang kameranya bisa dibalik loh bang, itu lupa. Waktu itu abang pernah review. Yang kameranya bisa dibalik? Bolak-balik gitu loh. Jadi terpencet dia akan keluar seret, flip. Aduh, apa itu namanya ya? Samsung juga bukan sih? Bukan Samsung bang, Android juga tuh flip Android. Oh, Zenfone bukan sih? Zenfone, betul sekali. Oh benar ya? Zenfone bang, Zenfone yang flip. Zenfone 8 yang Zenfone flip. 8 yang flip. Oh, kalau yang Zenfone 6 sih waktu itu sempat masuk ya. Sempat masuk. Itu bang, itu tuh gue tuh incer itu. Cuma ternyata itu belum legal di Indonesia. Gue cuma takut ke band gitu loh bang. Iya, paham. Ya Asus, kalau ngomongin Asus mah dia sekarang cuannya banyaknya di laptop, makanya sama handphone dia kurang. Karena kan kalau handphone setaunya gua, mereka tuh lawan berat sih jadinya. Mau itu lawan yang Xiaomi, Realme, kayak gitu-gitu. Dan dia jadinya fokusnya di flagshipnya aja antara ROG Phone sama Zenfone. Nah tapi juga yang setiap negara nggak kebagian semuanya sih. Yang Zenfone-nya aja bisa jadi, yang ROG-nya aja bisa jadi. Nah kayak Indonesia kemarin kalau yang Zenfone 8 sama ROG Phone 5 masuk kan. Cuma yang Zenfone 8 Flip-nya yang tidak masuk gitu. Kalau gue tanya lebih lanjut lagi, 13 Pro yang lu suka banget apa? Sama apa yang lu sayangkan dari iPhone 13 Pro ini? Sejujurnya kalau model biasa aja ya, semua iPhone kayaknya gitu-gitu aja sih. Sebenarnya males juga sih pindah ke iPhone sejujurnya. Cuma ada berbeda dari 13 Pro adalah kamera sinematiknya. Itu bang yang gue cari. Itu keren banget karena kan gue juga seneng banget bikin konten-konten gitu kan. Jadi tuh gue ngerasa kayak ini handphone gila dan cepet hilang bang, kayak siluman gitu. Dulu 3-4 bulan yang lalu tuh cari di tempat-tempat yang ini, nggak boleh nyebut merek ya. Lah sebut aja. Kayak misalnya di Erafone, terus kayak misalnya di iBox, itu tuh sempet ngilang nih si Pro ini. Oke. Asli. Iya, makanya saya dapetnya di Digimap online. Iya. Itu yang gue sempet curhat juga ya masalah gue beli Apple Watch yang series 7, gue dapet
garansi juga tuh bang, yang kata lu ternyata tuh sebenarnya nggak harus ya. Nggak harus yang Tech Protect ya. Nah, iya, Iya. itu gua tiba-tiba ada di kwitansi bang. Tuh, Tech Protect kena lagi Anda. Ini adalah suara konsumen ya, Mas. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada benar, nggak ada salah. Pokoknya ini ya curhatan yang dialami oleh konsumen. Gue itu cuma sebagai apa ya, kayak ya perantara aja sih. Makanya bikin konten kayak gini tuh seru juga, karena kan kalau kita dengar dari sisi reviewer ya udah kayak gitu-gitu aja. Nah, tapi kan selalu beda dari sisi konsumen gitu, Mas. Betul. Gitu. Oke, itu keluh kesahnya dari iPhone. Itu kesahnya dari iPhone 13 Pro-nya. kesahnya. Lah kalau yang sukanya banget Ya itu fiturnya si sinematik aja sih bang. Oh, Hanya itu. lebih ke situnya berarti. Iya, lebih Nah, ke situ aja. Sekarang kita ke pertanyaan utama dari live IG gue kemarin nih soal brand value sih. Nah, kalau sekarang gue tanya, misalkan masih punya duit 10 juta, lu lebih rela 10 jutanya cuma boleh beli satu nih. Belinya Samsung apa iPhone? 10 juta ya? Yes, Gue 10 beli Samsung lah, Samsung SE. Samsung Samsung ya. Yang ada memory card-nya tuh. Oke. Kan SE masih ada memory card-nya tuh. Oke, masih memory card ya. Tapi sebenarnya gue nanya soal brandnya aja sih. Lo lebih rela ngasih duit ke Samsung apa ke iPhone dengan harga 10 juta gitu? Apapun pokoknya. Tapi kalau pilihan lo Samsung, yaudah kita take out Samsungnya berarti. Sekarang kalau iPhone sama Xiaomi 10 juta lebih milih yang mana? iPhone kalau itu. iPhone. Belum tahu siapa ya. Belum tahu Xiaomi. Oke, iPhone yang gue take out. Nah, kemarin kan habis launching juga tuh Oppo Find X5 Pro ya ibaratnya. Berarti kan si Oppo itu ada juga lah nyentuh sampai harga 10 juta ke atas. Tapi kita mentokin 10 juta aja. Nah, kalau antara Oppo sama Xiaomi, lu lebih rela 10 jutanya kasih ke siapa? Oppo lah. Oppo. Asli gue ngeliat review Oppo lo tuh dalam hati pengen beli bang. Lo tuh racun banget sih. Asli ya. Emang racunan gua daripada David? Apa sobat Ape apa yang lain? Gue cuma nge-follow lu doang sih. Widih, wah ini lu baik-baikin gue doang nih. Kenapa? Soalnya lu tuh kalau komen jujur gue seneng gitu loh. Oke, thank you. Yeah. Ya udah, lanjut lagi ya. Ini Oppo gua take out. Masih ada Xiaomi nih, belum terlawan kan soalnya. Kalau Xiaomi sama Vivo deh, 10 juta ya ke siapa? Kayaknya Vivo deh. Vivo tuh kalau nggak salah sama kayak Oppo juga nggak sih, satu company? Iya, masih satu naungan. Iya kan? Iya, Vivo masih gue tahu gitu. Masih belum rela banget buat Xiaomi. Ya udahlah, kasihan Xiaomi. Intinya kayak gini dah gue tanya, kenapa lu nggak rela ngasih 10 juta ke Xiaomi, bro? Karena banyak gue denger tuh reviewer katanya suka ngebug. Reviewer yang bilang atau netizen yang lu baca? Sorry, netizen ya. Netizen. Awalnya kan gue denger dari lu tuh yang kemarin, video yang kemarin, terus gue cari tahu langsung. Bener ya, netizen ya? Gue langsung di googling, abang googling aja deh, banyak situ. Tapi maksudnya kalau buat gue pribadi ya, kalau nyari di forum-forum itu biasa yang nggak cuma di gadget doang sih, di motor, mobil, otomotif juga. Kalau orang kecewa itu biasanya mereka koar-koar. Tapi kalau mereka puas itu diem. Biasanya kayak gitu. Nah, kayak sekarang aja lu pakai iPhone 13 Pro aman-aman aja misalkan. Iya. Coba lu main ke forum 13 Pro. Isinya juga pasti banyakan yang ngeluh semua. Tapi yang aman kayak lu pakai, lu komen nggak di situ? Enggak sih, betul. Itu manusiawi sih sebenarnya. Makanya kalau gue sebagai reviewer itu sebenarnya emang lebih enak tuh pakai sendiri. Cuma kan yang nggak semua orang punya kesempatan buat mereka untuk membeli sebuah produk dan mencobanya gitu. Jadi yang ada emang ya udah orang nyari tahu. Cuma yang nggak salah juga kok. Di forum banyak kayak gitu ya sudah. Setuju. Dah, pertanyaan terakhir nih. Intinya ntar lu, tapi intinya yang Xiaomi kayak gitu tadi lah ya. Iya. Thank you loh. Nah, pertanyaan terakhir banget nih. Kayak yang udah sih, kayak episode pertama kemarin. Ada kritik dan saran tidak untuk vendor handphone yang menjual resmi produknya di sini? Bebas buat siapa aja dan curhat aja, nggak apa-apa. Apple sih, gue bingung karena... Ntar lu. Kalau lo Apple, buat siapa nih? Apple kan nggak ada di sini. Nah itu dia makanya gue pengen tuh ada di Indonesia gitu loh, karena pengguna Apple kan banyak banget ya di Indonesia, tapi sampai sekarang dia tuh nggak naro. Semoga didengar aja sih sama Apple luar negeri ya, itu sih. Ya semoga deh, walaupun buat gue sendiri nggak yakin, tapi ya udah nggak apa-apa, ini adalah suara konsumen. Terus sama ini sih bang, Samsung bang, kalau bisa flagshipnya buat the next-nya itu dimasukin lagi memory card, karena kayaknya Indonesia belum siap 100% untuk datanya itu digital, nggak kayak di luar. Emang kalau teman saya kan hanya tinggal di Korea, kalau dia kan bilang katanya kalau di Korea itu memang semua itu serba digital bang. Mereka tuh udah pakai kayak semacam data, penyimpanan data digital lah. Cloud makanya gitu lah ya. Emang di sana tuh
tidak butuh memory card. Sebenarnya aku juga dapat penjelasan dari beliau tuh. Oke gitu ya, tapi di Indonesia menurut gue masih belum siap. Abang tahu sendiri aja, ini 4G aja kadang suka hilang. 5G aja nih, kan kadang cuma dapat di Alam Sutra nih kalau di Tangerang nih. Pasti kan cuma dapat di situ tuh. Itu juga kadang tuh nggak stabil gitu loh. Jadi memang masih belum ready. Alangkah baiknya kalau Samsung tahun depan ini nih ngeluarin flagship ada memory card, gue pasti bakal ganti ke Android lagi. Pasti ya. Bakal ganti atau nambah? Ganti. Gue nggak suka 2 handphone bang soalnya. Oh, oke. Ribet. Ribet. Tapi ini lu 1 handphone 1 nomor atau 2 nomor pakainya? 1 nomor bang. Emang bisa 2 ya bang? Oh iya pantas, nomor lu bagus ini bro, mahal. Nggak akan gue sebar kok, tenang aja. Iya siap bang. Bagus ini nomor, mahal ini. Itu ulang tahun saya bang. Ya, oh iya ya. Oh oke. Gak usah disebut. Berarti kita seumuran sih. Oh abang juga tahun segitu ya? Iya, sama ini. Mantap. Iya, dua angka terakhirnya kan ini. Iya, betul. Iya, Angka terakhirnya. umur kita sama mas bro. Sama berarti kita. Oke lah. Wah seru. Oke lah, thank you banget ya mas. Udah mau bantu nih bikin konten yang kedua ini. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga, sukses juga buat usaha-usahanya ya mas. Amin. Abang juga ya sehat-sehat terus bang. Amin. Pokoknya doa yang baik. Semoga balik lagi ke yang ngedoain. Ya. Amin. Ya. Oke kalau gitu, thank you banyak ya mas. Mat istirahat deh. Sorry kalau ganggu ya. Istirahat juga, sama-sama. Assalamualaikum. Semangat bang. Salam. Oke, udah di penghujung ya. Seru juga tadi penelpon terakhir dan ada juga gue lupa penelpon yang keberapa tadi ya. Kita ngomonginnya hal yang sama yaitu soal micro SD, slot micro SD. Padahal kalau dari gue pribadi, gue sih nggak masalah. Nggak ada slot micro SD buat gue pribadi ya. Cuma kalau emang dari sebagian orang, sebagian konsumen juga mengeluhkannya tuh soal pindah data. Lebih cepat antar micro SD aja gitu yang dipindahin, jadi nggak lewat cloud, nggak lewat jaringan yang ada di awan-awan. Dia cloud juga sih intinya kayak gitu. Terus juga soal sinyalnya yang kalau emang narik data dari cloud itu kan emang lama kalau di Indonesia. Masukan buat beberapa vendor yang gue dengerin dari tadi sangat-sangat masuk akal sih. Semoga teman-teman vendor bisa menyampaikannya juga nanti ke prinsipalnya yang ada di negara asalnya. So, ya udah paling segini aja dulu ya video WTC kita kali ini atau WCC yang episode kedua. Kedepannya kita akan ubah namanya jadi WTC aja, Wasa Talk Center. Emang lebih ini banget sih, lebih masuk aja gitu loh ke segmen ini. Durasinya tuh lebih lama dari episode yang sebelumnya. Semoga banyak dari kalian yang nonton dan seperti biasa, kalau mau ikutan tungguin live Instagram gua, pastiin follow aja karena gua akan minta data-datanya pas lagi live aja biar nggak kebanyakan yang request gitu. Terus lewat video ini juga monggo silakan teman-teman komentar juga di bawah, curhat juga, siapa tahu dibaca sama vendor-vendornya ya. Masukan buat siapa aja sih, maksudnya buat vendor handphone yang ngejual resmi produknya di sini. Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Infinix, Advan. Iya Advan ya, handphone lokal juga belum dibahas-bahas. Nggak ada yang jawab. Ini sih pada pakainya Advan itu sebagai daily driver. Ya intinya kayak gitu, tulis aja komentar di bawah biar kita diskusi seperti biasa. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.